Kita udah selesai membuat VLAN tadi, VLAN CCTV dan VLAN untuk staff WiFi. CCTV menggunakan kabel. Sekarang kita masuk ke fitur selanjutnya dari perangkat-perangkat Ruijie. Yang pertama ada fitur yang namanya loop prevention. Apa itu loop prevention? Nah, loop prevention ini adalah anti looping. Teman-teman kalau masih sering menggunakan switch unmanaged, ya, ini hati-hati teman-teman. Kenapa? Kalau terjadi looping, maka keseluruhan network itu akan down, ya. Apa itu looping? Nah, looping itu adalah satu kabel, ya, satu kabelan itu nyolok ke switch yang sama. Oke? Nyolok ke switch yang sama. Dan ini kalau terjadi, maka keseluruhan network itu akan terjadi down. Nah, teman-teman yang masih sering pakai switch unmanaged itu tidak memiliki anti loopingnya teman-teman. Jadi kalau terjadi looping maka keseluruhan network akan down. Nah, jadi salah satu keunggulan menggunakan switch managed ya, minimal IS200 series, teman-teman itu akan mendapatkan fitur anti looping. Nah, sekarang kita buktikan nih. Apakah benar looping ini membuat network jadi down dan apa yang terjadi setelah anti loopingnya kita enable, ya. Oke. Nah, sekarang posisi anti loopingnya masih off ya, teman-teman ya. Anti loopingnya masih off dan saya coba lakukan looping ya. Oke, saya lakukan looping. Tes. Oke, dan kita lihat hasilnya ya. Saya connect ke SSID staff tadi. Kemudian kita cek koneksinya. Kita ping ke arah internet, bisa apa tidak. Dan ternyata mati teman-teman ya. Jadi internet mati, keseluruhan jaringan mati. Bahkan saya mau ping ke gateway mungkin juga tidak bisa. Oke, nah mati. Jadi teman-teman, looping itu bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau ada orang yang ingin melakukan sabotase di jaringan kita, maka dia lakukan looping, ya seperti ini. Nah itu sabotase, disengaja. Ada pula yang tidak disengaja. Contoh, ada kabel menjuntai ke bawah sini, terus tiba-tiba orang lewat, dan dia pikir, wah ini sayang nih, kabelnya copot. Nah, dia iseng atau dia kepo dan mencoba untuk menyambungkan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah looping. Nah, sekarang kita enable fitur anti loopingnya teman-teman ya. Nah, ini kita ping lagi sudah bisa internet dan kita enable fitur loopingnya, itu ada di device config, kemudian di bagian switch ada loop prevention, kemudian kita tinggal enable loop preventionnya, confirm, oke, sudah selesai, dan kita coba buat looping lagi sambil cek ping ke internet. Kita cek apakah internet down atau tidak. Oke, sekarang ini posisi replay, dan sekarang kita bikin looping seperti tadi sebelum ada anti loopingnya. Nah, setelah kita bikin looping, internet di sini tetap jalan, ya. Artinya teman-teman yang masih menggunakan switch unmanaged, ya, silahkan beralih ke switch managed yang sangat cost efektif atau sangat hemat biayanya ya. Harganya terjangkau. Minimal IS200 series untuk CCTV-nya dan NBS 3000 series untuk akses point-nya, teman-teman. Oke? Nah, jadi sini sudah terbukti setelah kita nyalakan anti looping ya, dan kita buat looping di sini, jaringan tetap on, teman-teman. Selanjutnya saya akan mendemokan fitur namanya NAT traversal. Apa itu NAT traversal? Nah, NAT traversal ini adalah fitur yang dimiliki oleh Ruijie Cloud yang membantu teman-teman installer ini bisa melakukan remote ke semua perangkat yang berbasis IP dan memiliki web service. Contoh, jika teman-teman lagi berada di luar lokasi proyek dan ingin mengakses ke NVR, maka teman-teman cukup menggunakan fitur NAT traversal tanpa perlu DDNS, tanpa perlu VPN, ya, atau tanpa perlu aplikasi-aplikasi lain, ya, hanya dengan menggunakan Ruijie Cloud dan fitur NAT traversal. Nah, sekarang kita coba
live demo fitur NAT traversal ya, supaya teman-teman lebih mengerti fungsinya. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi atau ke web Ruiji Cloud. Nah, kita tinggal masuk ke device config, kemudian di sini ada NAT traversal. Nah, sekarang kita konfigur NAT traversalnya. Ini kita cukup add tunnel ya. Kemudian kita pilih NVR atau kamera yang akan di remote ya, biasanya di select line ini. Nah, ini kamera yang ada di port 2 ya, kamera DS sekian sekian sekian. Ya, kita tinggal pilih, kemudian kita oke. Ya. Jadi kalau misalnya ada NVR juga nanti akan muncul di situ. Sayangnya saya nggak ada NVR, hanya ada kamera. Kemudian kita namain misalnya kamera ya, kamera contoh. Kemudian servisnya HTTP, IP-nya ini langsung otomatis muncul setelah kita klik lainnya. Dan sekarang kita lihat apa saja protokol yang bisa kita remote dengan NAT traversal. Nah, di sini ada HTTP, HTTPS, RDP, SSH, dan Telnet. Nah, sekarang kita pakai HTTP, kemudian kita tinggal klik OK. Nah, muncul di sini servisnya yang udah kita add tadi, tinggal kita enable seperti ini, ya. Kemudian dia akan meng-create tunnel dan kita tinggal langsung open saja. Nah, ketika di open, langsung muncul web server dari kamera tersebut yang sudah kita install di lokasi project. Nah, ini saya diminta masukin username password yang baru, karena ini barang pinjaman, saya nggak berani masukin password yang baru, dibiarin aja. Yang penting sudah menunjukkan bukti bahwa dengan NAT traversal, teman-teman bisa remote ke semua perangkat yang berbasis IP dan memiliki layanan web, ya, dari manapun dan kapanpun menggunakan Ruiji Cloud dan fitur NAT traversal. Oke, selanjutnya saya akan demokan fitur long distance transmission. Apa fitur long distance transmission ini? Jadi teman-teman, kalau menggunakan switch IS200 series, teman-teman bisa melakukan instalasi IP kamera sejauh maksimum 250 meter. Ya, tapi lagi-lagi teman-teman, perhatikan kualitas kabel yang digunakan. Ya, jangan pakai yang kabel abal-abal. Kalau bisa pakai kabel yang harga sejutaan ke atas lah ya. Oke? Nah, jadi dengan menggunakan switch IS200 series, teman-teman bisa melakukan seleksi port mana yang akan digunakan sebagai port long distance transmission ya, atau port yang akan digunakan untuk mentransmisi data PoE dan data untuk CCTV-nya sejauh 250 meter ya. Kalau untuk mode biasa, mode normal, itu maksimum 100 meter. Tapi kalau kita menginginkan di atas 100 meter, maka kita harus aktifkan yang namanya long distance transmission. Nah, uniknya untuk fitur long distance transmission ini dibanding dengan kompetitor adalah ketika kita membuat atau menyeleksi atau memilih satu port yang dijadikan sebagai long distance, maka hanya port itu yang speed-nya turun dari 1 GB menjadi 10 Mbps. Sementara untuk brand kompetitor, ketika kita menggunakan switch tersebut untuk long distance, maka semua port di switch tersebut akan drop menjadi 10 Mbps. Nah, inilah bedanya switch IS200 series dengan switch dari kompetitor, teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gimana cara mengkonfigurasinya. Oke? Nah, sekarang kita tinggal masuk ke device config, kemudian kita masuk ke switch, dan kita pilih long distance atau di port setting ya. Kita pilih port settingnya atau kita klik switch-nya dulu. Ya, kita pilih switch-nya. Oke, kemudian kita konfigurasi. Oke, kemudian kita pilih advance dan di sini ada pilihan long distance transmission. Oke, ketika kita pilih long distance transmission, sekarang kita pilih port mana yang akan dijadikan sebagai long distance. Nah, misalnya kita pilih port 4. Oke, maka port 4 ini secara otomatis dia akan turun menjadi 10 Mbps dari yang tadinya 1 GB. Kemudian kita save. Nah, selesai. Semudah itu kita menggunakan fitur long distance transmission untuk switch IS200 series, teman-teman ya. Untuk terakhir kalinya, teman-teman, di sesi video kali ini,
saya akan mendemokan dua fitur terakhir, yaitu AI Diagnostic dan AI Client. Nah, apa nih dua fitur ini? Yang pertama kita akan bahas soal AI Diagnostic. Nah, AI Diagnostic ini memungkinkan teman-teman installer untuk mengecek keseluruhan network, ya. Jadi ketika kita melakukan preventive maintenance atau kita ada misalnya customer-nya komplain bahwa jaringannya lemot atau apapun, kita bisa melakukan diagnosa secara AI dengan bantuan Ruiji Cloud. Tanpa perlu onsite, teman-teman ya. Kita tinggal buka aplikasi Ruiji Cloud atau kita tinggal buka webnya Ruiji Cloud, kemudian kita masuk ke fitur AI Diagnostic. Seperti apa? Check it out. Oke, kita langsung masuk ke web service-nya Ruiji Cloud, kemudian kita masuk ke AI Diagnostic seperti ini. Kemudian kita tinggal try now ya, dan dia akan melakukan diagnosa terhadap keseluruhan jaringan yang ada di lokasi project. Nah, sambil kita menunggu dia melakukan diagnosa, saya masuk ke fitur yang selanjutnya yaitu AI Client. Fitur apa nih AI Client? Jadi fitur AI Client ini memungkinkan installer ini bisa mengetahui ya perangkat-perangkat apa saja yang terkoneksi ke dalam jaringan. Nah, contoh di sini ada fitur client ya. Jadi kita tinggal klik client. Di sini sudah ada 3 klien yang terkoneksi ke dalam jaringan, yaitu ada iPhone, ada MacBook Pro, dan kemudian ada kamera IP kamera ya. Nah, sekarang apa itu AI client? Kita bisa mengetahui secara detail klien-klien yang terkoneksi ke dalam jaringan tersebut. Contoh, ini MacBook Pro, kita klik detailnya ya. Kita bisa tahu OS-nya apa, serinya apa, kemudian IP-nya berapa, dia connect ke SSID yang mana dan access point yang mana ya. Kemudian kita juga bisa tahu max rate data wireless-nya itu berapa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jelas banget informasinya. Nah, ini yang dimaksud dengan AI client. Kita bisa tahu detail klien yang terkoneksi ke jaringan kita. Tidak hanya itu, kita juga bisa tahu klien ini akses ke aplikasi apa aja ya, dengan mengenable fiturnya ya. Oke. Nah, ini belum ada traffic karena baru saja terkoneksi. Coba kita lihat klien yang lain. Oke, kita lihat klien yang lain. Contoh MacBook Pro ini ya. MacBook Pro kita klik, kemudian kita lihat application trafficnya. Oh, nggak ada data ya. Nggak ada data karena memang dari tadi saya nggak melakukan browsing YouTube atau apapun. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk MacBook Pro ini detailnya seperti apa. Oke, nah jadi kita bisa tahu OS-nya apa, kemudian vendornya apa, kemudian RSSI-nya berapa, connect ke SSID yang mana, ya, kemudian maksimum data rate wireless-nya itu berapa, ya. Jadi full detail ada semua informasinya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke AI Diagnostic tadi yang udah kita lakukan. Ya, jadi di sini ada last detection tanggal 18 Agustus ya, jam 7.18. Ini nggak ada abnormal terdeteksi teman-teman. Jadi seluruh jaringan yang udah kita barusan buat itu tidak ada anomali sama sekali atau tidak ada yang abnormal ya. Nanti kalau misalnya ada abnormal, dia akan informasikan di sini dan kemudian dia juga akan kasih suggestion. Oke? Jadi teman-teman, ini adalah akhir dari video kita kali ini. Terima kasih banyak atas atensi teman-teman sudah menonton video ini, meluangkan waktunya ya. Kemudian saya harapannya adalah video ini bisa bermanfaat buat teman-teman installer CCTV, baik installer CCTV analog dan kemudian installer CCTV yang berbasis IP. Harapannya installer CCTV analog ini bisa beralih ke CCTV yang berbasis IP karena teman-teman sangat mudah menggunakan perangkat-perangkat Ruiji tentu dengan dibantu oleh Ruiji Cloud. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.